Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini di hari Minggu 12 Juli 2020, bacaan firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Pertama Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dan dari bacaan ini ditarik satu judul renungan, yaitu bersyukur untuk setiap pelayanan Yesus Kristus. Bersyukur untuk setiap pelayanan atau karya pelayanan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita memahami akan perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini secara singkat saja, dan juga langsung mengetahui pengajaran apa yang bisa kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan saat ini. Jadi kita pahami perikop ayat-ayat bacaan ini, sekaligus kita buat pengajaran apa yang bisa kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 hendak menegaskan, hendak mengingatkan kepada saudara dan saya sebagai gereja atau sebagai orang yang percaya tentang beberapa hal. Ya, yang pertama begini, saudara-saudara. Ya. Karya Kristuslah yang menyelamatkan kita, kemudian kita memperoleh status sebagai milik Allah yang telah menguduskan kita. Ya. Hal yang pertama yang kita dapatkan dalam 1 Korintus 1 ayat 1 dengan 9 ini hendak mengingatkan kita adalah karya Kristuslah yang menyelamatkan kita. Hanya karena karya Kristus, saudara dan saya selamat. Bukan hanya selamat, saudara, tapi kemudian juga memperoleh status sebagai apa? Sebagai milik Allah, dan karya Kristus itu juga telah menguduskan kita. Artinya, saudara-saudaraku, mari dengan tuntunan Tuhan, mari dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya senantiasa menyadari dengan iman bahwa keselamatan serta kekudusan sebagai umat Allah yang saudara dan saya miliki, ya, itu semua berasal dari karya Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan, kekudusan yang saudara dan saya miliki sebagai orang percaya, itu semua berasal dari karya Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Mari kita pahami itu, saudara-saudara. Kenapa perlu dipahami, saudara-saudara? Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat dalam dosa kesombongan rohani. Ya. Jadi, kalau saudara dan saya disebut sebagai umat percaya yang sudah diselamatkan, yang memperoleh kekudusan, itu semata-mata hanya karena karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus mengingat itu. Senantiasa kita ingat. Jadi bukan karena kekuatan dan kehebatan saudara dan saya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebajikan yang saudara dan saya lakukan, sehingga saudara dan saya diproklamasikan menjadi manusia yang selamat, bukan. Semua karena karya Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Hal ini perlu kita pahami, saudara-saudara, supaya saudara dan saya tidak jatuh, tidak terjerat dalam dosa kesombongan rohani. Dengan pengertian lain begini, saudara-saudaraku. Ya. Perhatikan baik. Jika saudara dan saya hidup dengan selalu patuh akan firman Tuhan, ya, kalau sampai dengan saat ini saudara dan saya hidup patuh akan firman Tuhan, ya, menandakan status kita sebagai milik Allah, maka perbuatan patuh itu bukanlah karena kemampuan saudara dan saya. Ya. Kalau saudara dan saya bisa hidup patuh terhadap firman Tuhan sampai dengan saat ini, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, bukan karena kehebatan saudara dan saya. Itu karena apa? Karena kuasa Allah yang memberkati saudara dan saya. Ya, sebagai umat yang telah diselamatkan. Ya. Jadi jangan bangga diri, ya. Jangan karena saudara dan saya sudah berlaku sebagai orang baik, ya. Selalu kedapatan sebagai orang yang santun, selalu kedapatan sebagai orang yang rajin beribadah. Lalu saudara dan saya sombong rohani. Ini ciri orang yang lupa bahwa kalau dia baik, kalau dia bisa tekun dan taat pada firman Tuhan, kalau dia bisa tekun dan taat dalam persekutuan, itu bukan karena kemampuan dan kehebatan dia. Semua karena apa? Karya Allah yang sudah memampukan dia. Ya.
Saudara paham? Supaya saudara dan saya tidak jatuh dalam dosa, sekali lagi, dosa sombong rohani. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya pernah kasih contoh cerita ya. Ada seorang opa, ya. Ada seorang opa, ya, yang dari masa mudanya sampai dengan masa tuanya, dia terkenal dengan seorang opa yang sangat baik sekali, ya. Sangat santun sekali, saudara-saudara, ya. Dia tidak pernah meninggalkan jam-jam ibadah. Dia terkenal dengan sifatnya yang sangat sopan, saudara-saudara. Ya. Nah, suatu kali dalam sidang majelis jemaat, ya, diputuskanlah bahwa opa ini akan diangkat menjadi teladan. Sebagai opa teladan. Karena rajin beribadah, ramah, giat, ya, tekun, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, opa itu tidak tahu bahwa dirinya akan diangkat menjadi opa teladan. Ya. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, pada ibadah minggu, setelah selesai ibadah minggu, pendeta mengumumkan bahwa ada seorang jemaat yang menurut penilaian kami, dari masa mudanya, senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dan dia kami angkat menjadi orang tua atau figur teladan bagi kami, anak-anak muda. Dan dia adalah opa, disebut nama opa itu, saudara. Ya, opa itu duduk paling belakang, saudara-saudara. Ketika namanya disebut, apa yang terjadi, saudara-saudara? Opa itu kemudian dengan sangat sukacita dia bangkit, kemudian dia berjalan ke depan, ya, karena dipanggil maju ke depan. Lalu oleh majelis jemaat, opa itu diberikan sebuah pin emas, ya, yang ditempatkan di bajunya, di sisi bajunya, ya, pakaiannya. Nah, saudara-saudaraku, singkat cerita, orang semua sangat itu, yang hadir dalam ibadah saat itu sangat bertepuk tangan dan mengatakan memang opa itu pantas, saudara-saudara. Ya, opa itu pantas dijadikan sebagai figur teladan karena dia taat, dia tekun, dia baik, dia sopan dan sebagainya. Ya. Nah, saudara-saudaraku, singkat cerita, dalam ibadah-ibadah minggu selanjutnya, ya, ternyata ada yang memperhatikan, jemaat yang memperhatikan, ada perubahan dari opa ini. Biasanya dia duduk paling belakang, saudara-saudara, dia duduk paling belakang, ya, dia duduk paling belakang dan dia tekun mendengarkan sabda Tuhan. Tapi setelah mendapat pin emas itu, ya, setiap ke gereja dia pakai baju dan juga dia pakai pin emasnya dan dia duduk paling depan. Dia tidak mau lagi duduk di belakang. Kalau ada orang yang duduk di depan, dia suruh minggir dan itu jadi tempat duduk dia. Ya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Orang-orang mulai gelisah melihat tingkah laku daripada opa ini. Ya. Seolah-olah orang-orang menganggap bahwa opa ini sudah membanggakan kerendahan hatinya, ya. Opa ini sudah terjebak dalam dosa kesombongan rohani. Ya. Setiap minggu dia datang ibadah dan dia tidak mau duduk di belakang, dia harus duduk di depan. Nah, singkat cerita, saudara-saudara, akhirnya sidang majelis jemaat pun, ya, memutuskan bahwa pin yang diberikan kepada opa itu ditarik kembali. Ya. Dan diumumkan bahwa opa sudah gagal mempersembahkan, opa sudah gagal menjadi figur teladan. Ya, saudara-saudara. Itu tadi yang saya boleh katakan. Di pengajaran pertama, sekaligus pengajaran pertama, atau hal yang pertama yang hendak diingatkan kepada kita melalui bacaan 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara dan saya mampu untuk berbuat baik, melakukan kebajikan, ya, patuh dan taat pada firman Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan saudara. Semata-mata karena karya Allah yang memampukan saudara untuk berbuat baik, untuk melakukan kebenaran. Ya. Jadi ini harus kita pahami supaya kita tidak terjerat dalam dosa sombong rohani. Firman Tuhan bilang apa? Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, merendahkan hati, dia akan ditinggikan. Pengajaran pertama sekaligus hal yang pertama yang diingatkan kepada kita melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini. Selanjutnya, saudara-saudara, melalui bacaan 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9, dikaitkan dengan tema atau judul renungan kita pada saat ini,
bersyukur untuk setiap pelayanan Yesus Kristus yang Dia sudah berikan kepada saudara dan saya, maka hal yang kedua yang kita mau diingatkan dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini adalah kesadaran akan status kita sebagai milik Allah harus senantiasa membuat orang percaya bersyukur dan selalu berjuang untuk hidup dengan melakukan kehendak Allah sebagai saksi Yesus Kristus. Ya. Maksudnya begini, saudara-saudara, ya, maksudnya begini. Sadar akan keberadaan kita sebagai milik Allah, ya. Itu seharusnya membuat saudara dan saya selalu hidup melakukan kehendak Allah. Ya. Sadar bahwa kita adalah milik Allah. Status kita orang yang tadi tidak diselamatkan kemudian diselamatkan dan menjadi milik Allah, itu seharusnya membuat saudara dan saya hidup melakukan kehendak Allah dan bersaksi tentang kasih karunia Yesus Kristus. Itulah sebagai ucapan syukur kita, ya, kepada karya keselamatan dari Tuhan. Saudara mengerti? Artinya, sekali saya sederhanakan begini. Sadar akan keberadaan saudara dan saya sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka ada yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu apa? Harus senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Bersaksi tentang kasih Allah. Ini ciri hidup orang yang sadar bahwa dirinya sudah diselamatkan, sudah menjadi milik Allah, sudah dikuduskan. Ya. Dia senantiasa hidup mau melakukan kehendak Allah, ya, dan menjadikan hidupnya sebagai saksi akan kasih Allah. Tapi saudara-saudara, ya, kalau saudara dan saya mau jujur di hadapan Tuhan, mau terbuka di hadapan Tuhan bahwa terkadang secara sadar saudara dan saya mengaku milik Tuhan, ya, mengaku sebagai umat percaya, ya, yang telah menerima karya keselamatan dari Tuhan, tapi apa? Kadangkala kehidupan kita, perilaku hidup kita, perbuatan kita sama sekali tidak mencerminkan hidup sebagai orang yang taat pada firman Tuhan. Ya. Kita terbiasa berlaku jahat terhadap orang lain. Di satu sisi kita mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya. Orang yang sudah diselamatkan seharusnya apa? Seharusnya melakukan kehendak Allah yang menyelamatkan sebagai wujud ucapan syukur, begitu kan? Harusnya begitu. Seharusnya begitu, semestinya begitu, saudara-saudara. Ya. Tapi apa yang saudara dan saya lakukan? Saudara dan saya mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya, sudah dipilih menjadi milik Allah. Tapi coba lihat, kita renungkan saudara-saudara, jujur di hadapan Tuhan kadangkala apa? Perilaku kita, kadangkala secara sadar kita terbiasa jahat terhadap orang lain. Tutur kata kita selalu menyakiti hati orang lain. Ya. Pikiran kita selalu negatif terhadap orang lain. Kita selalu berprasangka buruk atau berpikir yang buruk tentang sesama kita. Ya. Sikap seperti ini bukanlah kesabaran, bukanlah satu kesaksian yang baik tentang Tuhan Yesus. Ya. Sikap seperti ini malah apa? Malah mempermalukan Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Tapi yang mencengangkan saudara-saudara, justru tingkah laku seperti inilah yang kadangkala saudara dan saya sering lakukan. Ya. Tingkah laku seperti inilah yang seringkali saudara dan saya perbuat. Ya. Secara sadar saudara dan saya berbuat jahat lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita terhadap sesama. Ya. Kita selalu terbiasa merencanakan atau merancangkan hal-hal yang buruk bagi sesama kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kesaksian kita tentang Yesus yang penuh kasih? Ya. Nah, saya yakin saudara-saudara, bila kita mengaku pengikut Kristus, ya, tetapi kita selalu berlaku jahat lewat tutur kata dan perbuatan kita, maka orang-orang di dunia, orang-orang di sekitar kita, ya, tidak akan memuliakan Allah. Malah mereka semakin menghujat Allah. Ya. Dan ingat saudara-saudara, jika saudara dan saya selalu berbuat jahat atau hidup dengan merancangkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, ya, hal ini bukanlah merupakan ciri kehendak Tuhan. Ya. Dan ingat, karma, ya, atau hukum karma atau tabur tuai itu pasti akan tetap berlaku. Jadi, saudara-saudara, ya, tidak baik hidup jahat
dan merugikan orang lain. Cepat atau lambat, saudara dan saya bisa kena akan penghukuman Allah sendiri. Ya. Ini satu gambaran yang seringkali saudara dan saya lakukan. Ya. Mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kala kita merancangkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Ya, tutur kata kita begitu kasar, begitu menyakitkan hati orang lain, seringkali menyinggung perasaan orang lain. Padahal di satu sisi saudara dan saya mengaku sebagai orang percaya. Ya. Selalu menganggap orang lain itu sepele, tidak ada apa-apanya. Ya. Hati-hati saudara-saudara. Apa yang saudara dan saya tabur, itu yang akan saudara dan saya tuai. Iya. Ya. Saudara masih ingat ketika ada seekor induk elang yang bersahabat, yang menjalin persahabatan dengan seekor induk rubah. Ya. Mereka berjanji untuk senantiasa bersahabat. Ya. Sebagai wujud persahabatan mereka, ya, mereka mengatakan begini, kita berdua tidak boleh tinggal saling berjauhan, kita harus saling berdekatan. Kemudian mereka mencari sebuah bukit, ya, sebuah bukit. Induk elang kemudian membuat sarang di atas bukit batu, kemudian rubah membuat sarang di dasar bukit batu itu. Ya, ini bukti mau mengatakan bahwa mereka ini sahabat karib, saudara-saudara. Singkat cerita, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika mereka sudah mempunyai anak masing-masing, induk elang di sarangnya dan juga rubah di sarangnya, ya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Satu kali anak-anak elang ini menangis, ya, merengek-rengek minta makan. Ya, induk elang kemudian bingung, kemudian dia menoleh ke bawah, dia melihat anak-anak rubah sementara bermain di sarang di bawah. Ya, saudara-saudaraku, induk elang itu kemudian menukik ke bawah lalu mengambil anak-anak rubah itu. Ya. Kemudian mematuknya dan anak-anak rubah itu mati, kemudian anak-anak rubah itu diberikan menjadi makanan untuk anak-anaknya. Ya. Ketika induk rubah ini datang dan melihat bahwa anak-anaknya tidak ada, ya, dan tulang-tulang dari atas, tulang-tulang rubah itu berserakan dari atas bukit ke bawah, induk rubah ini sangat mengetahui bahwa ini adalah perbuatan elang yang adalah sahabatnya sendiri, saudara-saudara. Apa yang saya katakan tadi? Apa yang saudara dan saya tabur, itu yang saudara dan saya akan tuai. Ya. Perhatikan baik, saudara. Nah, satu kali induk rubah ini kemudian menangis dan mengadu kepada dewa. Ya. Nah, singkat cerita, satu kali elang ini berputar-putar di atas sebuah lapangan, ya, di atas sebuah alun-alun, saudara-saudara. Di bawah dia melihat bahwa ada sebuah pesta yang dilakukan di lapangan itu, dan sementara ada proses memasak kambing guling, saudara-saudara. Ya. Nah, ketika induk elang ini melihat kambing guling itu sudah sementara dimasak, sementara dipanggang, ya, induk elang itu kemudian menukik ke bawah, lalu kemudian mengambil dengan cangkangnya, ya, sepotong kambing guling yang sementara dipanggang, kemudian dibawa terbang. Ya. Tanpa induk elang ini sadari bahwa bagian yang dia ambil ini masih terbakar. Dibawa terbang, ya, semakin kena angin semakin terbakar. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, ketika dia sudah sampai di sarangnya, induk elang ini langsung meletakkan bagian kambing guling yang masih terbakar itu di sarangnya. Ya, saudara-saudara bisa bayangkan, sarang elang itu juga langsung seketika itu terbakar dan membakar anak-anaknya, saudara-saudara. Anak-anak elang itu mati terbakar, saudara-saudara. Ya, ini salah satu contoh. Ketika saudara dan saya menabur kebaikan, saudara dan saya juga akan menuai kebajikan. Ketika saudara dan saya sebagai orang percaya, ya, senantiasa menabur kejahatan, ya, hal ini yang tidak pantas kita lakukan sebagai orang yang diselamatkan, maka saudara dan saya pun akan menuai yang jahat.
saudara. Selanjutnya saudara-saudara, kita perhatikan penegasan dari bacaan kita, penegasan yang ketiga, saudara-saudara. Ya, dikatakan kepada kita bahwa kekayaan karunia, ya, kekayaan karunia yang dianugerahkan Allah dalam hidup orang percaya itu mengandung sebuah pemberian tugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua manusia lewat setiap karunia yang saudara dan saya miliki. Artinya begini saudara-saudara, maksudnya begini. Ya, saya mau bilang begini, dengan pengertian lain begini. Tidak ada satupun manusia yang Tuhan izinkan lahir dan hidup di dalam dunia ini tanpa karunia. Amin. Semua ketika saudara dan saya lahir, ya, Tuhan sudah memberikan karunia atau talenta atau kemampuan. Ya. Dengan tujuan supaya apa? Supaya dengan karunia dan kemampuan itu masing-masing kita menjadi saluran berkat. Ya. Saling menopang satu dengan yang lain. Masing-masing kita saling melengkapi, ya, antara satu dengan yang lain. Coba saudara bandingkan di 1 Korintus 12, kalau saya tidak salah, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 7 atau 2 Korintus, ya. Berbeda-beda karunia itu, ya. Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa berbeda-beda karunia tapi satu roh. Ya. Berbeda-beda karunia tapi satu asal, satu tujuan. Untuk satu tujuan tertentu. Ya. Jadi ketika saudara dan saya dibekali kemampuan, dibekali karunia oleh Allah, ya, sebagai wujud orang yang sudah diselamatkan dan dipilih menjadi milik Allah, maka Allah menginginkan supaya karunia-karunia yang diberikan kepada kita itu kita pakai untuk apa? Untuk saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Jangan pakai karunia itu untuk saling membanggakan diri, saling menyombongkan diri, ya. Dan kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, saudara-saudara, ya, tidak sedikit persekutuan pelayanan yang akhirnya pecah, yang akhirnya menjadi hancur berantakan karena apa? Orang-orang yang terlibat dalam persekutuan pelayanan tersebut saling membanggakan karunia masing-masing. Ini saudara-saudara yang terjadi. Ya. Padahal kalau kita menyadari bahwa satu karunia itu, karunia yang saudara dan saya miliki itu berdasar dari satu roh dengan tujuan yang satu. Tapi begitu banyak wadah persekutuan pelayanan yang hancur berantakan karena orang-orang yang terlibat dalam pelayanan dalam persekutuan, ya, pendetanya, penatuanya, warga jemaatnya, masing-masing hadir dengan membanggakan karunia mereka masing-masing. Akhirnya apa? Ya, persekutuan itu tidak menjadi saluran berkat. Ya, persekutuan itu akhirnya mati, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Ini yang harus saudara dan saya sadari. Saudara dan saya masing-masing diberikan karunia dan ditempatkan dalam sebuah persekutuan atau pelayanan atau ditempatkan di mana saja. Atau ditempatkan dalam satu keluarga, maka mari pakai karunia itu untuk saling menopang, saling membangun, ya. Saling memberikan yang terbaik, saling melengkapi, bukan saling menyombongkan diri dengan karunia itu, saudara-saudara. Ya. Tapi ya kenyataannya banyak persekutuan pelayanan yang hancur berantakan karena itu tadi. Orang-orang yang terlibat di dalamnya sombong, ya. Sombong dengan karunia masing-masing. Ya. Saudara masih ingat? Saya pernah kasih contoh cerita tentang sebuah pohon kelapa. Ada satu pohon kelapa yang tumbuh subur. Buahnya sangat lebat sekali, saudara-saudara. Ya. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika, ya, sang buah pun mulai menyombongkan diri. Sang buah mengatakan bahwa dari pohon kelapa ini, dialah yang paling penting. Dialah yang paling berjasa bagi manusia. Ya. Begitu kata buah kelapa itu menyombongkan diri, saudara-saudara. Ketika sang buah kelapa ini menyombongkan diri, daun pun mulai menyombongkan diri. Daun bilang, kalau saya tidak ada, kalau saya tidak memasak semua, ya, kalau saya tidak memberikan hasil masakan saya kepada kamu, tidak mungkin kamu berbuah. Jadi sayalah yang paling penting di pohon kelapa ini. Saya ya yang paling berjasa di pohon kelapa ini.
ya. Akhirnya buah dan daun bertengkar. Ketika mereka sementara bertengkar, saudara-saudara, batang mulai berkata begini, ya. Kalian berdua mempertengkarkan hal-hal yang tidak perlu dipertengkarkan. Kalian sadar diri dong, ya. Tidak mungkin makanan-makanan itu bisa sampai kepada kalian kalau tidak melalui batang. Jadi oleh karena itu, sayalah yang paling berharga di pohon kelapa ini. Sayalah yang paling berjasa di pohon kelapa ini. Kalian berdua tidak ada harganya sama sekali. Kalau saya nggak ada, kalian berdua tidak bisa hidup, tidak bisa ada. Ya, akhirnya mereka bertiga bertengkar. Batang, buah, daun bertengkar, saudara-saudara. Ketika mereka bertengkar, ada suara dari bawah, saudara-saudara. Siapa yang bersuara? Siapa yang bersuara? Akar ngomong seperti ini, ya. Hei, kalian jangan menyombongkan diri. Sayalah yang paling penting dari sebuah pohon kelapa. Kalau tidak ada akar, kalian tidak bisa jadi. Batang tidak bisa, ya. Daun tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak bisa ada buah seperti kamu kelapa, ya. Akhirnya mereka saling bertengkar, dan akhirnya apa, saudara-saudara? Karena pertengkaran itu ya memuncak, akhirnya mereka masing-masing mogok, tidak mengkaryakan karunia masing-masing. Akar mogok untuk mencari bahan makanan, batang juga mogok untuk mengalirkan bahan makanan, daun juga mogok untuk melakukan fotosintesis, dan buah juga tidak mau berbuah, saudara-saudara. Akhirnya apa? Karena semuanya mogok, ya, tidak mau lagi menampakkan karunia, semua kecil hati, semua sudah tawar hati, saudara-saudara, karena pertengkaran. Akhirnya apa? Kelapa itu hidup tidak? Tidak kan? Akhirnya kelapa itu pelan-pelan kering dan mati. Singkat cerita, saudara, apa yang terjadi? Ketika tuannya datang dan melihat bahwa kelapa itu sudah tidak lagi hidup, melainkan mati, kelapa itu ditebang habis, saudara-saudara. Ditebang habis sampai ke akar-akarnya. Tidak sampai di situ saja, saudara-saudara. Ya, ketika sudah ditebang habis, ya, kelapa itu tidak dibiarkan begitu saja. Batang kelapa dan semua pokok kelapa yang sudah mati itu, ya, ditaruh atau dibakar di perapian yang menyala-nyala, saudara-saudara. Inilah, saudara-saudara. Jadi ketika saudara dan saya sadar bahwa karunia kita yang Tuhan berikan kepada kita, harusnya karunia itu kita pakai untuk saling menopang, saling melengkapi antara satu dengan yang lain, bukan saling menyombongkan dalam wadah pelayanan. Inilah wujud ucapan syukur kita atas karya pelayanan Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudara-saudara, hal yang keempat dan hal yang kelima dari firman Tuhan kita pada saat ini. Hal yang berikutnya yang hendak ditegaskan kepada kita melalui bacaan firman Tuhan saat ini adalah begini, saudara-saudara. Menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus tekun dijalankan di sepanjang kehidupan orang percaya sampai dengan Yesus Kristus datang kembali. Jadi sebagai ucapan syukur kita, ya, yang sudah mendapatkan karya keselamatan dari Allah, yang sudah dipilih dan dilantik menjadi umat pilihan Allah, ya, milik Allah yang sejati. Maka saudara dan saya harus menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, harus tekun menjalankan tugas tersebut, ya, di sepanjang kehidupan percaya kita sampai Yesus datang kembali. Artinya, selama Tuhan masih menganugerahkan kepada kita nafas hidup, ya, dilengkapi dengan kemampuan dan karunia-karunia, maka marilah kita senantiasa memahami dan menyadari bahwa kita harus tetap tekun dengan tugas kesaksian kita, ya, tentang Yesus Kristus, ya, dan kuasanya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ya. Mari dengan kemampuan dan karunia kita masing-masing, ya, selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, mari kita bersaksi dan mau dijadikan menjadi saluran berkat bagi Allah. Itu peringatan yang keempat, ya, dari bacaan kita pada saat ini. Selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hidup sampai dengan saat ini dan sampai kapanpun, mari pakai kesempatan hidup itu untuk mau bersaksi. Tekun bersaksi, ya, menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi sesama, ya. Saudara-saudara, saya mau ajak saudara menghayati secara mendalam sebuah kidung pujian rohani yang populer
di tahun 2019. Saya ingat sekali itu sangat-sangat ya, sangat populer sekali ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, itu ya. Begitu ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya. Jadi selama hidup di kandung badan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah dipilih menjadi milik Allah, jangan sia-siakan sedetik hidup kita untuk tidak bersaksi, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari tekun bersaksi, saudara-saudara. Sebab apa, saudara-saudaraku? Ya, karena kalau kita tidak bersaksi selama hidup yang Tuhan berikan kepada kita, ya, maka pada masa tua, ketika hidup kita sudah renta, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita tidak bisa jadi berkat, malah menjadi sumber kepenatan bagi orang lain, saudara-saudara. Ya, akhirnya hidup kita bukan jadi berkat, tapi menjadi hujat. Jangan seperti itu. Ya, selanjutnya saudara-saudara, hal yang berikutnya yang hendak ditegaskan kepada kita melalui bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, hal yang kelima, sekaligus pengajaran yang kita bisa dapatkan adalah sebagai berikut. Ya, menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, pasti kita akan bertemu dengan berbagai tantangan. Ya, berbagai macam kesulitan. Tetapi tantangan dan kesulitan itu tidak boleh membuat kita sebagai orang percaya menjadi takut dan menyerah. Ya, karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang mengutus saudara dan saya selalu setia menyertai saudara dan saya. Ya, saudara boleh buka dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka, dan seterusnya. Saudara perhatikan ayat 20b, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Dia bilang apa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, jadi dalam bersaksi tentang kuasa kasih Kristus, saudara dan saya pasti banyak menemukan tantangan. Tapi jangan takut. Ada Yesus yang senantiasa menopang saudara dan saya. Karena dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi saudara-saudaraku, teruslah berjuang saudara-saudaraku. Hiduplah dalam ucapan syukur atas setiap pelayanan ya yang Yesus berikan kepada kita. Dan hiduplah dengan ucapan syukur dalam setiap pelayanan menjadi saksi Kristus hingga Kristus datang kembali. Walaupun ada berbagai macam ancaman dan tantangan, saudara dan saya harus tetap setia sebagai ungkapan syukur kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah terberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita banyak hal sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara dan saya harus senantiasa bersyukur atas karya pelayanan Yesus Kristus melalui apa? Melalui kesaksian, melalui perbuatan kita. Ya, sebagai tanda ungkapan syukur kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi milik Allah yang kudus. Karena itu saudara-saudara, mari berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita lakukan firman Tuhan di dalam pergumulan hidup saudara dan saya. Mari berdiri saudara-saudara dan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, lalu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.